Halo Nduk, kamu kapan pulang? Ini ada juragan mau melamar kamu. Ucap ibunya Nina dari kampung saat menghubungi anaknya tersebut. Pagi itu Nina yang masih sangat mengantuk, matanya langsung melotot saat mendengar perkataan sang ibu. Oh astaga, apa-apaan ini? Gerutu Nina kesal. Ini bukan pertama kalinya Nina ditaksir oleh juragan-juragan di kampungnya, baik itu yang masih lajang, duda atau sudah beristri sekalipun. Mungkin karena parasnya yang ayu yang menjadikannya sebagai kembang desa di kampungnya. Halo Nduk, kok diam? Teriak ibunya Nina dari seberang telepon yang langsung membuyarkan lamunan Nina. Iya Bu, Nina masih sibuk. Nanti kalau tidak sibuk Nina akan pulang. Sahut Nina malas. Beneran ya, kali ini kamu pasti menyukai juragan ini. Desak ibunya Nina. Iya Bu, iya. Ya sudah Nina, tutup ya, Nina mau pergi kerja. Sahut Nina, kemudian mematikan panggilannya. Menyukainya? Ceka, itu juragan pasti aki-aki tua atau omong berperut buncit seperti biasanya. Nina nampak mendengus kesal, kenapa hidupnya selalu sial. Ada pria baik-baik, kaya dan tampan seperti Yudo tapi ibunya laki-laki itu membencinya. Ada juga pria tampan dan sangat kaya seperti Victor tapi hidupnya penuh misteri. Nina rasanya sangat lelah, hampir 3 tahun ia bekerja keras menjadi tulang punggung keluarganya dan kedua adiknya yang masih sekolah. Haruskah ia menerima tawaran dari ibunya untuk menerima lamaran juragan tersebut? Atau menolaknya seperti biasanya dan kabur ke kota seperti saat ini? Entahlah, memikirkan hal itu membuat kepalanya mendadak cenat-cenut saja. Nina segera beranjak dari tidurnya kemudian berlalu ke kamar mandi. Sepertinya menerima lamaran juragan itu lebih baik, sungguh aku sangat lelah. Lagi pula apa yang bisa kuharapkan darinya, Tuan Victor lebih pantas bersanding dengan wanita kaya itu daripada denganku yang hanya remahan rengginang. Setelah memikirkan baik-baik akhirnya Nina menerima tawaran ibunya tersebut, kali ini ia akan pasrah pada takdirnya dan tak akan menghindar lagi. Buk, aku menerimanya. Siapkan semuanya, besok pagi aku akan pulang. Ucap Nina saat menghubungi ibunya melalui sambungan teleponnya, terdengar suara lega dari seberang sana. Ibu dan ayahnya pasti langsung senang, karena pada akhirnya ia menjadi anak penurut. Syukurlah, ibu dan bapak sangat senang nak. Ini juragan juga mengabari kalau beliau menginginkan langsung menikah saja tidak perlu lamaran. Sahut ibunya dengan antusias. Terserah ibu saja. Sahut Nina, lalu mematikan panggilannya. Setelah itu Nina segera berganti pakaian, hari ini ia akan mengajukan resign di beberapa tempatnya bekerja selama ini. Sementara itu di tempat lain Ariana nampak mengulurkan selembar uang berwarna merah saat melihat seorang pemuda mengamen di sekitar sekolahnya Rico. Anda? Din nampak terkejut saat melihat Ariana, meski baru sekali bertemu ia masih ingat wajah istri dari kakak tirinya tersebut. Apa papa tidak cukup memberikanmu uang, hingga kamu mengamen? Tanya Ariana. Maaf, itu bukan urusan Anda. Din menatap Ariana sejenak, kemudian tanpa mengambil uang tersebut ia melangkahkan kakinya pergi. Aku ingin bicara padamu. Tegas Ariana yang langsung membuat Din menghentikan langkahnya. Apa yang Anda inginkan? Ucapnya tanpa berbalik badan. Mengajakmu makan siang, mungkin. Sahut Ariana lembut seraya mengulas senyumnya. Dengan ragu-ragu Din berbalik badan menatap wanita yang sedang hamil tua itu dengan seksama, sungguh sifat kakak iparnya itu berbanding terbalik dengan suaminya. Flashback on. Kak, tolong maafkan ibuku. Mohon Din saat memberanikan diri datang ke kantor Demian saat itu. Demian nampak mengepalkan tangannya, berani sekali anak haram itu menginjakkan kakinya di kantornya. Apa setelah ibunya menggoda ayahnya, sekarang anak itu juga ingin menguasai perusahaannya. Benar-benar ibu dan anak sama liciknya, pikir Demian. Berapa uang yang kamu inginkan? Sebutkan saja, tapi setelah itu jangan pernah menampakkan diri di hadapanku maupun keluargaku. Hardik Demian menahan emosi. Aku tidak mau uang kak, aku hanya ingin kakak mau menerimaku sebagai adik kakak. Mohon Din mengiba. Selama ini dia sangat kesepian, hanya Demianlah satu-satunya saudaranya. Ia akan melakukan apapun agar kakaknya itu mau menerimanya. Aku bukan kakakmu dan sampai kapanpun aku tidak sudi mengakuimu sebagai saudara, melihatmu hanya mengingatkan bagaimana sakitnya perasaan ibuku. Maaf. Pergi dari sini dan jangan pernah bermimpi aku akan menganggapmu saudara. Sela Demian dengan suara lantang. Din menghela napasnya pelan, sepertinya kakaknya itu belum bisa menerima dirinya.
Tapi ia tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan pengakuannya, karena bagaimanapun kakaknya itu mengelak mereka tetap memiliki darah yang sama. Dengan langkah gontai, akhirnya Dean melangkahkan kakinya keluar dari ruangan Damian. Beberapa karyawan yang melihatnya nampak saling berbisik. Karena tak bisa dipungkiri wajahnya memang mirip dengan Damian. Flashback off. Jadi Rico anak kakak? Tanya Dean saat Ariana mengajaknya makan di kafe dekat sekolahnya Rico. Benar, jadi kalian sudah lama kenal? Tanya Ariana penasaran dengan kedekatan Rico dan Dean. Dia sering memberiku bekalnya, maaf. Sahut Dean tak enak hati. Tidak apa-apa, aku senang kalau kalian bisa akrab. Bagaimanapun juga kamu adalah omnya. Ujar Ariana. Tapi Kak Damian tidak mau melihatku, Kak. Ucap Dean lirih, remaja kelas 2 SMA itu nampak murung. Kamu yang sabar ya, aku akan membujuk Mas Damian pelan-pelan. Ucap Ariana menyemangati. Terima kasih. Sahut Dean dengan mengulas senyumnya. Beberapa hari kemudian semenjak pertemuannya dengan Ariana, Dean setiap hari selalu menemui Rico di sekolahnya. Mereka semakin akrab layaknya kakak dan adik. Dean sangat bahagia. Ia merasakan mempunyai semangat hidup baru, setelah sebelumnya merasa sendirian. Buk! Dean langsung terjatuh di samping sebuah mobil dengan sudut bibir mengeluarkan sedikit darah saat Damian tiba-tiba memukulnya. Sudah kubilang jangan pernah muncul di hadapanku atau keluargaku lagi. Damian nampak mencengkeram kera baju seragam Dean siap untuk memukulnya kembali. Sebelumnya Damian mendapatkan laporan dari orang suruhannya kalau akhir-akhir ini Dean mencoba mendekati putranya. Kenapa kakak sangat membenciku? Padahal aku tidak menginginkan uang kakak, aku hanya ingin kakak menyayangiku. Hanya itu kak. Ucap Dean mengibah. Damian semakin mencengkeram baju Dean, hingga remaja itu merasakan lehernya tercekik. Meskipun kakak membunuhku sekalipun, itu tidak akan bisa merubah kenyataan kalau aku adalah adik kakak. Dean nampak meringis antara merasakan sakit dan menertawai keadaannya sekarang. Sialan. Desis Damian, haruskah ia mencekik remaja di hadapannya ini sampai mati agar ia merasa puas? Namun sebelum ia benar-benar melakukan itu, Rico yang berada di seberang jalan berteriak memanggilnya. Daddy! Teriak Rico yang baru keluar dari gerbang sekolahnya. Karena jalanan lumayan sepi, Rico mencoba untuk menyeberang namun naas tak jauh darinya tiba-tiba sebuah truk melaju dengan kencang. Rico, awas! Teriak Dean, ia langsung menghempaskan tangan Damian dari lehernya. Kemudian Dean berlari secepat kilat untuk menghentikan Rico dan... Bruk! Rico nampak terhempas ke pinggir jalan setelah Dean mendorongnya. Kak Dean! Teriak Rico histeris saat melihat Dean terkulai di pinggir jalan bersimbah darah. Damian nampak berjalan mondar-mandir di depan ruang operasi. Sejak kejadian tadi siang saat Dean menyelamatkan Rico dari tabrakan, Damian segera membawa adiknya itu ke rumah sakit. Ada perasaan bersalah di hatinya saat Dean yang sangat ia benci justru rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Rico. Dok, bagaimana keadaan adik saya? Tanya Damian saat seorang dokter keluar dari ruangan operasi. Beliau adik Anda? Tanya dokter itu memastikan karena setahunya seorang Damian Anggoro hanya seorang anak tunggal. Benar dok, dia adik kandung saya, jadi bagaimana keadaannya? Tanya Damian tak sabar, ia tak peduli lagi dengan citra keluarganya. Biarlah semua orang tahu bagaimana kehidupan keluarganya yang selama ini baik-baik saja, jauh dari gosip. Pada nyatanya memiliki skandal besar di dalamnya. Bagi Damian saat ini keselamatan adiknya jauh lebih penting dan ia bersumpah akan selalu melindungi bocah remaja tersebut. Karena adiknya itu sudah mengajarinya bagaimana sesungguhnya seorang saudara itu bersikap. Seorang saudara akan rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan dan kebahagiaan saudara lainnya. Kami memang sudah berhasil melakukan operasi, tapi maaf tiba-tiba kondisi adik Anda menurun dan beliau sekarang koma. Sahut dokter tersebut bersimpati. Tidak, tolong lakukan apapun yang terbaik untuknya dok. Mohon Damian. Tim medis kami akan berusaha semaksimal mungkin Tuan dan bantu kami juga dengan doa. Sahut dokter tersebut, setelah itu beliau pamit pergi. Maafkan aku. Ucap Damian saat masuk ke dalam ruangan ICU di mana Dean sedang dirawat. Nampak jarum infus menancap di punggung tangannya, serta selang oksigen di hidungnya. Hanya bunyi alat pengatur detak jantung yang terdengar memenuhi kamar tersebut. Bangunlah bodoh, tidak seharusnya kamu melakukan ini.
Ucap Demian pada Dean yang terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Kepalanya dibungkus dengan perban serta tangan dan kakinya juga, sepertinya kecelakaan yang menimpa Dean lumayan parah. Wajahnya memucat seakan enggan untuk membuka matanya kembali. Maafkan aku, kumohon bangunlah, aku janji akan menjadi kakak yang baik buat kamu, tak peduli kamu lahir dari rahim siapa. Ucap Demian seraya menggenggam tangan Dean yang terasa dingin. Namun tak ada sedikit pun reaksi Dean, remaja itu nampak seperti mayat hidup hingga membuat Demian semakin merasa bersalah saat menatapnya. Tuan, ini sudah malam, sebaiknya Anda pulang istirahat biar saya yang menjaga Dean di sini. Ujar Victor saat baru datang. Biar saya yang menjaganya. Tolak Demian. Tapi Nyonya Ariana juga membutuhkan Anda, Tuan, kelahiran kedua bayinya tinggal menunggu hari dan Anda harus selalu berada di sisinya. Bujuk Victor. Demian nampak mengusap wajahnya dengan kasar, ia hampir saja melupakan sang istri. Maafkan aku sayang. Baiklah, segera hubungi saya jika terjadi apa-apa dengan dia. Perintah Demian kemudian. Baik, Tuan. Sahut Victor. Setelah itu Demian segera kembali ke rumahnya karena malam telah larut, sesampainya di rumahnya Demian segera memeriksa keadaan putranya yang nampak sudah terlelap tidur. Ia sangat bersyukur bocah kecilnya itu selamat, kalau tidak mungkin ia akan hancur. Dikecupnya dahi putranya tersebut dengan gemas, setelah itu ia memperbaiki selimutnya. Lalu Demian melangkahkan kakinya menuju kamarnya, dilihatnya sang istri juga sudah terlelap tidur. Kemudian ia segera berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, setelah itu ia membaringkan tubuhnya di sebelah istrinya tersebut. Maafkan aku. Lirihnya seraya membawa Ariana ke dalam pelukannya, karena terlalu sibuk dengan Dean ia sampai lupa menghubungi istrinya. Beruntung istrinya itu sangat pengertian dan menyuruhnya untuk fokus pada Dean saja. Keesokan harinya, Nina nampak bersiap-siap untuk pulang kampung, ia sudah membawa semua barang-barangnya yang ada di kamar kosnya. Setelah membeli tiket kereta api, ia segera masuk ke dalam salah satu gerbong di sana. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam hingga ia sampai di stasiun dekat kampungnya, setelah itu ia naik ojek untuk menuju rumahnya. Hampir 1 tahun Nina tidak menginjakkan kakinya di kampungnya tersebut, terakhir ia pulang lalu sengaja kabur lagi setelah menghindari lamaran dari juragan kaya raya yang sudah mempunyai banyak istri. Namun kali ini ia pasrah dengan takdirnya, ia yakin Tuhan sudah menuliskan kisah indah padanya. Bukannya kalau kita selalu berbakti pada orang tua, maka hal mujur akan terjadi pada kita. Begitulah pikiran Nina. Nina sengaja menghentikan ojeknya agak jauh dari rumahnya, karena dari kejauhan ia sudah melihat banyak sekali orang berkumpul di rumahnya layaknya menghadiri sebuah hajatan. Nina nampak melotot saat melihat bangunan 2 lantai yang berdiri di atas tanah rumahnya. Sebelumnya ia mengira kalau salah alamat, tapi melihat sekelilingnya ia yakin itu adalah rumahnya. Oh astaga, apa ibu dan bapak telah menjualku? Bagaimana bisa rumahku menjadi semewah ini? Gumam Nina tak percaya. Sebelumnya rumahnya hanya sebuah rumah papan beralaskan tanah yang kalau hujan selalu bocor di mana-mana. Akhirnya kamu pulang juga, Nduk. Ayo siap-siap sebentar lagi calon suamimu datang. Ujar ibunya Nina senang. Nina terpaku menatap sang ibu, wanita yang telah melahirkannya itu biasanya hanya memakai pakaian kumal. Bahkan satu-satunya pakaian bagusnya yang biasa dipakai kondangan atau acara hari besar juga sudah kumal. Namun hari ini wanita parubaya yang sebenarnya sangat cantik itu, namun hanya saja tidak terawat nampak memakai riasan dan pakaian mahal serta terlihat beberapa perhiasan di leher, tangan serta jari-jarinya. Apa ini mimpi? Gumam Nina seraya mencubit lengannya sendiri. Tidak, ini bukan mimpi. Kenyataan ibunya telah menjualnya itu nyata di depan matanya. Ayo Nduk cepat ganti pakaian jangan bengong begitu. Perintah ibunya Nina seraya menarik Nina masuk ke dalam kamarnya. Lagi-lagi Nina terperanjat saat melihat kamar mewah namun terasa asing baginya. Sebuah ranjang besar dan terlihat mahal itu sudah dihias dengan beberapa bunga di sana. Hatinya tiba-tiba mencelos, di ranjang itu nanti ia akan menyerahkan kesuciannya pada laki-laki yang tak dikenalnya. Entah itu aki-aki, omom atau siapapun itu. Nina sudah pasrah, ia tidak mungkin juga mundur, ia tidak tega jika harus menghapus senyuman orang tuanya serta kedua adiknya yang nampak sangat bahagia hari itu. Setelah selesai dirias, Nina segera dibawa oleh kedua orang tuanya untuk menyambut calon suaminya. Ia melihat beberapa orang laki-laki berkacamata hitam khas ajudan nampak turun dari mobilnya dengan membawa beberapa barang seserahan. Tak berapa lama kemudian mata Nina seketika melotot saat melihat seorang laki-laki yang baru turun dari mobilnya dengan gaya parlante.
Laki-laki tua dengan perut buncit serta berkumis tebal itu nampak berjalan ke arahnya. Nina langsung menelan ludahnya, itu kacauan suaminya. Ia rasanya ingin mendadak pingsan atau mati saja saat ini. Bayangan menghabiskan malam pertama dengan laki-laki tua itu membuat perutnya langsung mual. Nina langsung memejamkan matanya, merapalkan segala doa yang dia hafal, semoga Tuhan memberikannya sebuah keajaiban kalau yang akan menikahinya adalah seorang pangeran meski itu sangat mustahil. Nina terus saja memejamkan matanya, rasanya masih tak sanggup menatap calon suami yang tadi inginkannya itu. Ayo Nduk, buka matamu, apa kamu tidak mau melihat wajah calon suamimu? Perintah ibunya Nina dengan lembut bercampur gemas. Nina sudah membayangkan pria yang akan menjadi calon suaminya adalah pria yang sama yang ia lihat tadi. Laki-laki parubaya, berkepala botak, kumis tebal dan perutnya buncit. Membayangkannya saja Nina langsung berkeringat dingin. Ayo Nduk, buka matamu. Desak ibunya Nina tak sabar. Tidak mau. Teriak Nina. Tidak. Ulang seorang pria seraya menatap gemas calon istrinya itu. Jadi kamu tidak mau menikah denganku? Lanjut pria itu lagi. Suara itu. Nina yang merasakan suara tak asing di telinganya, ia segera membuka matanya. Apa ini mimpi? Gumamnya saat melihat Victor berada tepat di hadapannya. Lalu ia mengalihkan pandangannya dan matanya tak sengaja menatap pria botak yang ia kira akan menjadi suaminya tadi nampak tersenyum juga padanya. Aku mau menikah denganmu saja. Refleks Nina langsung memegang jas Victor, tentu saja ia lebih memilih Victor daripada laki-laki botak berkumis itu. Victor pria yang tampan, meski hidupnya penuh misteri tapi Nina lebih rela mendampinginya. Paling tidak bangun tidurnya akan lebih menyenangkan saat melihat suami tampannya itu dan ia tidak bisa membayangkan jika harus berbagi ranjang dengan pria botak itu. Sepertinya kamu sudah tidak sabar ya sayang, bahkan acaranya pun belum dimulai. Bisik Victor dengan tersenyum mesum menatap Nina. Dasar mesum. Umpat Nina dalam hati, ia langsung menatap kesal pria itu. Sedangkan Victor terkekeh gemas dan itu membuat Nina langsung terpesona menatapnya. Laki-laki yang selalu memasang wajah kaku itu nampak berkali lipat tampannya saat memperlihatkan deretan gigi putihnya. Baiklah kuulangi, apa kamu mau menikah denganku? Tegas Victor dengan wajah serius. Tanpa berpikir panjang Nina menganggukkan kepalanya yang langsung membuat Victor maupun kedua orang tuanya merasa lega. Lalu, dia... Nina menunjuk laki-laki botak berkumis yang berdiri tak jauh dari Victor. Itu Om Sandi, beliau sudah kuanggap sebagai pengganti mendiang ayahku selain Tuan Anggoro tentunya. Harusnya Tuan Anggoro juga ikut datang hanya saja beliau sedang ada urusan keluarga mendadak. Sahut Victor menjelaskan. Asem, kalau tahu begitu aku takkan setakut tadi. Gerutu Nina kesal, sia-sia saja ketakutannya. Kamu bilang apa, sayang? Tanya Victor mengerutkan dahinya. Nggak apa-apa. Sahut Nina nyengir. Apa bisa kita mulai sekarang acaranya? Lanjutkan lagi. Sepertinya ada yang sudah tidak sabar ingin menjadi istriku. Sindir Victor menggoda. Apaan sih, aku lelah berdiri terus. Sewot Nina yang langsung membuat Victor terkekeh gemas. Setelah itu mereka segera melanjutkan acara pernikahan tersebut, lalu dilanjutkan lagi dengan acara resepsinya hingga selesai. Apa kamu yang merenovasi rumah ini? Tanya Nina penasaran, mereka kini nampak duduk bersandar di ranjang pengantin setelah kelelahan mengikuti ritual adat pernikahan. Aku hanya ingin yang terbaik buat keluargamu. Sahut Victor dengan menggenggam tangan Nina. Sejak kapan? Bukankah membangun rumah ini butuh waktu lama? Sebulan yang lalu. Sahut Victor. Tapi sebulan yang lalu kita belum sedekat ini. Tapi pada akhirnya kita sekarang dekat kan? Ujar Victor menatap lekat gadis yang baru beberapa jam menjadi istrinya itu. Terima kasih. Ucap Nina tulus. Victor nampak semakin mendekatkan wajahnya pada wajah Nina dan tak menunggu lama bibir mereka saling menempel. Tuan. Nina mencengkeram kimononya saat Victor hendak melepaskannya, ia rasanya malu sekali saat ini. Karena sebelumnya ia tidak pernah membuka pakaian di hadapan laki-laki. Tuan. Ulang Victor mengernyit, ia tak suka jika istrinya itu memanggilnya seperti itu. Mas. Ucap Nina kemudian. Ya begitu lebih baik, mau panggil sayang juga tidak keberatan. Sahut Victor menggoda, kemudian ia kembali menarik kimono sang istri. Victor tersenyum, istrinya benar-benar sangat polos.
Meski bekerja di bar tapi gadis itu tetap saja polos padahal ia yakin setiap hari Nina melihat banyak pasangan mesum di tempat kerjanya. Victor yang merasa gemas langsung melahas teris bibir istrinya itu dengan lembut namun sedikit menuntut hingga membuat Nina terbuai. Ia tak sabar, kini tangannya mulai merayap melepaskan pengait bra tersebut dan di saat ia siap untuk menikmatinya tiba-tiba ponselnya berdering nyaring. Sial! Umpatnya dalam hati. Sebentar sayang. Ucapnya seraya bangkit dari atas tubuh istrinya tersebut. Nina yang menyadari kekacauan pada dirinya, ia segera menarik selimut untuk menutup tubuhnya yang hampir polos. Hampir saja, sumpah aku belum siap. Gumam Nina. Ia segera mengaitkan branya kembali sebelum suaminya itu melihat isinya yang menurut teman-teman wanitanya punyanya itu lumayan besar dan membuat mereka iri. Iri apanya yang ada membuatnya risih karena tatapan nakal dari pria-pria hidung belang. Vic, maaf mengganggumu. Saya mohon please kamu kembali secepatnya. Dean sedang kritis saat ini dan membutuhkan golongan darah resus negatif kalau tidak nyawanya tidak akan tertolong. Demian nampak memohon dari ujung telepon. Victor yang mendengar itu hatinya seakan dicubit. Baru kali ini tuan mudanya itu terlihat frustrasi. Sayang, segera siap-siap kita akan kembali secepatnya. Perintah Victor pada istrinya tersebut. Sekarang, Nina terkejut, namun ada perasaan lega di hatinya. Sungguh ia belum siap jika harus melakukan malam pertama sekarang, karena pernikahannya pun amat terburu-buru dan dia belum menyiapkan mentalnya. Maaf ya. Ucap Victor kemudian mengecup bibir istrinya itu. Nggak apa-apa kok. Sahut Nina dengan mengulas senyumnya. Kemudian ia segera beranjak dari ranjangnya. Victor yang melihat itu langsung memalingkan wajahnya ke sembarang arah asal tidak melihat tubuh setengah polos istrinya. Ia harus menekan hasratnya, demi sebuah tugas.